Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat teriring mutiara salam, tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, langsung saja. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kapitas Lekta yang diampu oleh Ibu Eka Suci Indriasari MPD. Baiklah, dalam UTS kali ini ada 4 pertanyaan, di mana masing-masing soal memiliki 2 buah butir pertanyaan. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Baiklah, untuk yang pertama yaitu terkait dengan hak pendidik. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1, yaitu yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan juga memperoleh jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi serta penghargaan sesuai dengan prestasi kerjanya. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas serta kompetensi yang dimilikinya. Yang kelima, yaitu memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Yang keenam, yaitu memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian, serta ikut menentukan kelulusan, juga menentukan penghargaan terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Yang ketujuh, sesuai dengan kaidah serta kode etik seorang pendidik. Yang kedelapan, memperoleh rasa aman serta jaminan keselamatan terhadap proses pelaksanaan tugas. Kemudian yang kesembilan, memiliki kebebasan untuk berserikat dan juga mengikuti organisasi profesi. Yang kesepuluh, memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kualifikasi akademik serta kompetensi. Yang ke-11, yaitu memperoleh kesempatan mengembangkan dan juga meningkatkan profesinya. Yang ke-12, memperoleh pelatihan serta memperoleh pengembangan profesi dalam bidangnya. Selanjutnya yaitu tentang kewajiban seorang pendidik, ada dalam Undang-Undang Nomor 20. Yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran, yang kedua meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi akademik dan juga kompetensi, yang ketiga bertindak objektif dan tidak diskriminatif, yang keempat menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan serta hukum dan juga kode etik. Kemudian yang terakhir yaitu memelihara dan memupuk persatuan dan juga kesatuan bangsa. Itulah tadi mengenai hak serta kewajiban seorang pendidik. Selanjutnya yaitu terkait dengan hak peserta didik. Yang pertama yaitu mendapatkan pendidikan sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang juga seagama. Yang kedua yaitu mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuan dari peserta didik itu. Kemudian yang ketiga, mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan orang tuanya yang tidak mampu dalam membiayai pendidikannya. Yang keempat, mendapatkan biaya pendidikan pada jalur dan juga satuan pendidikan yang setara. Yang kelima, pindah dari program pendidikan pada jalur satuan lain yang setara juga. Yang keenam, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan serta kemampuan masing-masing dan tidak menyimpang. Itulah tentang hak peserta didik. Untuk poin B, pertanyaan nomor 1 yaitu terkait dengan hambatan apa yang sering terjadi dalam proses belajar mengajar dan bagaimana solusinya. Jadi di sini saya mengambil 2 contoh hambatan, yaitu yang pertama peserta didik yang tidak kondusif dalam kelas. Nah, solusinya yang pertama yaitu saya akan meminta peserta didik untuk kembali fokus terhadap materi pelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, yaitu dengan memberikan games ataupun berupa permainan sehingga peserta didik dapat kembali fokus. Yang ketiga, yaitu jika masih tidak kondusif, maka saya akan memberikan punishment ataupun hukuman agar peserta didik tersebut dapat kembali kondusif. Yang kelima, kemudian jika memang dari usaha-usaha tadi tidak berhasil, maka yang akan saya lakukan adalah memberikan evaluasi ataupun evaluasi diri terhadap diri saya sendiri. Saya ambil contoh yang kedua, peserta didik yang sulit memahami materi yang disampaikan oleh pendidik. Nah, jika dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang memahami materi yang saya sampaikan, maka yang akan saya lakukan yang pertama yaitu menjelaskan kembali materi secara lebih terperinci. Kemudian, menanyakan kepada seluruh peserta didik letak mana yang dalam materi tersebut kurang dipahami.
Yang selanjutnya, menggunakan metode ataupun alat yang baru agar dapat lebih mampu dipahami oleh peserta didik. Yang selanjutnya, menggunakan strategi yang baru maupun dengan menggunakan media ajar yang lebih menarik seperti menggunakan proyektor dengan video animasi dan lain sebagainya. Dengan cara-cara tersebut diharapkan peserta didik dapat lebih dengan mudah memahami materi yang saya sampaikan. Pertanyaan kedua, poin A, terkait bagaimana cara meningkatkan profesionalisme seorang guru ataupun seorang pendidik. Yang pertama, yaitu menempuh pendidikan dalam jenjang yang lebih tinggi lagi sesuai dengan klasifikasi akademiknya. Yang kedua, melalui program sertifikasi guru. Yang ketiga, memberikan diklat ataupun pelatihan terhadap guru. Yang keempat, mengikuti kegiatan gerakan membaca ataupun kegiatan guru membaca. Kemudian yang kelima, melalui program kelompok kerja guru. Yang terakhir yaitu senantiasa produktif dalam menghasilkan karya-karya dalam bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu upaya sebagai calon pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan di masa yang akan mendatang. Yaitu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menjadi pendidik yang profesional. Yang kedua, memperkaya ilmu pengetahuan sehingga wawasan intelektualnya semakin luas. Yang ketiga yaitu mengikuti pelatihan maupun diklat guru ataupun pendidik. Selanjutnya yang terakhir yaitu memperdalam ilmu yang dipelajari sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian untuk jawaban ketiga yaitu terkait dengan apa saja yang Anda pahami mengenai globalisasi. Nah, globalisasi pada dasarnya berasal dari kata global yang artinya umum ataupun universal. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri, globalisasi terbagi dari dua suku kata. Yang pertama yaitu globe yang memiliki arti dunia ataupun bumi. Yang kedua yaitu ization yang artinya proses. Jadi bila digabungkan, globalization dalam bahasa Inggris mempunyai arti proses yang mendunia. Sedangkan pengertian globalisasi secara umum yaitu suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia yang tidak lagi ada batasan-batasan wilayah dalam negara. Kemudian, menurut Martin Albrow, definisi globalisasi yaitu menyangkut seluruh proses di mana penduduk yang terorganisasi dalam masyarakat. Kemudian proses globalisasi ini muncul karena adanya perkembangan baik dari mulai ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, serta komunikasi yang ditandai dengan adanya internet juga teknologi satelit. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, poin B, terkait dengan dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren dan memberikan contohnya. Nah, dampak adanya globalisasi ini banyak sekali, salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan pesantren. Nah, dengan munculnya globalisasi, yaitu berkembangnya pesantren-pesantren modern saat ini. Seperti kita ketahui, jika dulu pesantren hanyalah dengan pesantren tradisional, di mana hanya mengajarkan pendidikan agama, saat ini sudah terdapat banyak pesantren modern yang di dalamnya juga mengajarkan ilmu umum, tidak hanya ilmu agama saja. Juga pondok pesantren modern telah menerapkan kurikulum-kurikulum seperti kurikulum umum. Nah, selain kurikulum, dalam proses pelaksanaan dan pengajarannya juga sudah menggunakan metode, strategi, serta alat yang lebih modern lagi. Nah, di sisi lain juga, manajemen serta administrasi dalam pondok pesantren modern telah tersusun dan terorganisir secara rapi sehingga terstruktur manajemen yang lebih maju dibandingkan dengan pondok pesantren di zaman dahulu. Selanjutnya yaitu menuju ke pertanyaan keempat, terkait dengan dasar tujuan pendidikan Islam transformatif. Nah, hakikat Islam transformatif menurut Kunto Wijoyo adalah objektivitas antara normativitas sehingga berkaitan dengan realitas. Kemudian menurut pandangan Muslim Abdurrahman, hakikat Islam transformatif adalah adanya dialog antara kebutuhan konteks dengan teks agama. Selanjutnya yaitu etimologis Islam normatif. Menurut Kunto Wijoyo ada dua pengertian. Yang pertama, akulturasi nilai-nilai normatif menjadi sikap. Yang kedua adalah mentransformasikan nilai-nilai normatif itu menjadi teori ilmu. Kemudian tujuan pendidikan Islam transformatif menurut Kunto Wijoyo adalah merumuskan ilmu Islam transformatif yang berlandaskan cita-cita etik dan juga profetik yaitu humanisme, kemudian liberal juga tendensi. Sedangkan menurut Muslim Abdurrahman adalah membentuk gerakan kultural
ataupun gerakan kemanusiaan yang didasarkan pada nilai-nilai profetik yaitu humanisasi, liberalisasi, dan juga tradensi. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir mengenai paradigma pendidikan Islam transformatif serta implikasinya terhadap perkembangan pendidikan Islam. Nah, hasil penelitian Arba'in Nurdin dalam bukunya yang berjudul Paradigma Pendidikan Islam Transformatif dan Implikasinya terhadap Perkembangan Pendidikan Islam. Hakikatnya sendiri, Islam transformatif menurut Kunto Wijoyo adalah adanya objektivitas sehingga antara normativitas berkaitan dengan realitas. Sedangkan menurut pandangan Muslim Abdurrahman, hakikat pendidikan Islam normatif transformatif adalah adanya dialog antara kebutuhan konteks dengan teks agama. Kemudian implikasinya, pemikiran Kunto Wijoyo terhadap perkembangan pendidikan Islam meliputi yang pertama, hakikat pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang antara teks dengan konteks. Kemudian yang kedua yaitu materi pendidikan Islam meliputi materi yang berasal dari realitas sosial menurut materi kesadaran diri, nilai-nilai humanisme, liberalisme, serta tendensi. Kemudian yang ketiga, metode pendidikan Islam meliputi metode akulturasi, metode transformasi, serta metode kesadaran diri, serta tafsir objektif. Kemudian yang keempat, tujuan pendidikan Islam adalah merumuskan teori ilmu Islam itu sendiri dengan implikasi menurut pemikiran Muslim Abdurrahman. Nah, di sini yang pertama ada terkait dengan hakikat pendidikan Islam ialah pendidikan yang mengarahkan kepada dialog antara tuntutan konteks dengan teks suci. Selanjutnya yang kedua, metode pendidikan Islam meliputi metode dialog dan juga metode aksi. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam meliputi tujuan humanisasi, kemudian liberalisasi, serta tendensi. Kemudian yang terakhir, lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam adalah lembaga semua lapisan, serta memiliki visi profetik. Nah, itu tadi mengenai jawaban yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.